Bab 293. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang. Oh ya, bagaimana mungkin aku bisa melupakan hal sepenting itu? Saya benar-benar pantas mati, Tuan Liu Chuan, saya terlalu bersemangat sekarang. Xiong Wei akhirnya bereaksi, masih terlalu dini untuk berbahagia. Ayo pergi, Tuan Liu Chuan, mungkin masih ada lebih banyak batu budidaya tingkat tinggi di dalamnya, ayo kita lihat. Xiong Erniang tersenyum menawan. Mereka bertiga terus berjalan semakin dalam. Semakin jauh mereka pergi, semakin mengejutkan hal itu. Seolah-olah tempat ini adalah istana yang terbuat dari batu budidaya. Benar-benar mewah. Ini jelas merupakan harta karun yang sangat besar yang ingin disimpan semua orang untuk diri mereka sendiri. Akan sangat sia-sia jika memberikannya padanya. Potongan-potongan batu budidaya indah yang mewah dan artistik ditempelkan di dinding batu untuk membentuk istana yang indah. Di tengah istana, ada pilar batu budidaya seperti stalaktit yang turun dari atas istana. Itu terlalu indah, itu bisa dibilang sebuah jenis seni. Pada saat ini, Liu Chuan benar-benar ingin mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar sebagai kenang-kenangan. Tempat seperti ini, mungkin bahkan seluruh daratan lima roh tidak akan dapat menemukan tempat lain seperti ini. Xiong Wei, saya belum pernah melihat banyak hal di dunia ini, dan dia tidak seperti Anda, Tuan Liu Chuan. Menurut saya batu budidaya ini berguna bagi Anda, dan Tuan saya pasti akan menyukainya, jadi bawalah kembali juga. Tentu saja, Tuan Liu Chuan, Anda dapat membawa sebanyak yang Anda mau. Xiong Erniang terkekeh. Wanita ini benar-benar punya beberapa trik. Dia tersenyum begitu menawan, untunglah aku tidak melakukan itu. Kalau tidak, aku benar-benar akan mati di tanganmu. Itu hanya batu budidaya, tuanku tidak tertarik. Ambillah, aku tidak membutuhkannya. Liu Chuan dengan murah hati melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak mempedulikannya. Ini bukan waktunya untuk mengambilnya akan membuatnya sulit untuk melarikan diri. Melawan dua orang ini, Liu Chuan tidak memiliki peluang untuk menang. Ini, Tuan Liu Chuan, tolong lakukan. Xiong Erniang menarik kembali niat membunuh di matanya, jika Liu Chuan mengatakan bahwa dia menginginkan batu budidaya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiong Erniang akan segera mengambil tindakan. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Liu Chuan sangat jelas dengan situasinya sendiri. Bahkan jika dia mengeluarkan para elf dan menggunakan ratu untuk menakut-nakuti mereka, mereka akan tetap mencoba membunuhnya. Terlebih lagi, Liu Chuan telah memikirkannya sebelumnya. Mungkinkah dia ingin mengirim tim harimau terbangnya sendiri? Tapi tim harimau terbang tidak cukup kuat, jika dia keluar, dia hanya akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Sialan, ini tidak akan berhasil. Saya tidak bisa begitu saja menyaksikan barang bagus itu jatuh ke tangan mereka. Saya harus memikirkan cara. Mereka berada di tahap tengah dari Raja Bela Diri, dan tidak ada cara baginya untuk menghadapi mereka secara langsung. Tiba-tiba memikirkan ide yang bagus. Hehe, siapa yang menyuruhnya pintar sekali. Tiba-tiba, Liu Chuan berteriak, tidak bagus. Saat ini, Xiong Wei sedang mencium batu budidaya seperti penjahat, sementara Xiong Erniang sedang mengamati Liu Chuan. Melihat Liu Chuan begitu gugup, Xiong Erniang segera menjadi waspada. Tuan Liu Chuan, ada apa? Liu Chuan tidak menjawab. Beberapa batu kecil dengan berbagai warna muncul entah dari mana di tangannya. Ini adalah kristal yang diperoleh Liu Chuan dengan membongkar senjatanya. Adapun kegunaannya, Liu Chuan belum menyadarinya. Namun, sekarang itu berguna. Kristal di tangan Liu Chuan berkedip-kedip dengan warna. Liu Chuan dengan sungguh-sungguh melihat perubahan warnanya. Xiong Erniang juga memperhatikan kristal itu, tetapi dia tidak bisa melihat kristal apa itu. Tidak heran Liu Chuan tidak menginginkan batu budidaya itu lagi, dia memiliki benda dengan kualitas lebih tinggi di tangannya. Tidak bagus, Duan Feng datang. Kita pasti baru saja membuka jalan dan menyebabkan riak energi, dan membuatnya sadar. Dia bilang dia datang untuk melihat. Apa yang harus kita lakukan? Liu Chuan bertanya dengan cemas. Ahaha, Duan Feng ingin datang. Apa yang harus kita lakukan, hartaku? Ketika Xiong Wei mendengar bahwa Duan Feng akan datang, dia langsung kehilangan ketenangannya. Xiong Erniang dengan hati-hati mengamati ekspresi Liu Chuan, dan tidak melihat petunjuk apapun. Lelucon apa? Kemampuan akting Liu Chuan adalah eksistensi di tingkat dewa super, levelnya,
jika dia ketahuan oleh mereka, dia tidak akan bisa terus berakting. Apalagi yang bisa kita lakukan? Tuan Liu Chuan, Anda dan saya ditakdirkan untuk bersama. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda, kami sama sekali tidak ingin mengikuti Duan Feng. Dengan batu budidaya ini, apakah kita perlu mengikuti Duan Feng? Saya yakin kita akan segera menjadi 10 tuan. Tuan Liu Chuan, kami hanya akan mengambil batu budidaya bermutu tinggi ini, sisanya milik Anda. Saya berharap Tuan Liu Chuan dapat mengabulkan keinginan Anda. Kelas rendah, menengah, bersama-sama, kami memiliki lebih dari kelas atas. Tuan Liu Chuan, tidak apa-apa jika Anda menginginkannya atau tidak, kami akan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Mengenai bagaimana Anda menjelaskannya kepada Tuan Duan Feng, itu urusan Anda sendiri. Apa pendapat Tuan Liu Chuan? Jika Tuan Liu Chuan tidak setuju, maka kami, wajah Xiong Erniang menunjukkan ekspresi kejam, mengungkapkan siapa dia pemikiran. Tidak apa-apa jika Anda tidak setuju, tetapi jika Anda tidak keberatan mati bersama mereka, tidak ada yang bisa mendapatkan hal-hal baik ini. Xiong Erniang tidak berani menyentuh Liu Chuan karena takut dengan harta karun di tubuh Liu Chuan. Meskipun kekuatan Liu Chuan biasa-biasa saja, tetapi memiliki harta karun bersamanya, bahkan jika dia ingin menjaga Liu Chuan menggunakan harta itu masih membutuhkan waktu. Jika Liu Chuan melarikan diri, itu akan menjadi lebih buruk. Dengan adanya Duan Feng di sini, hanya perlu beberapa menit untuk mengetahuinya. Benar, saya harap Tuan Liu Chuan dapat membantu kami. Xiong Wei juga bersiap untuk mengambil tindakan. Baiklah, karena aku ditakdirkan untuk bersama kalian berdua, jangan ragu. Lebih baik memiliki satu teman lebih banyak daripada satu musuh lebih banyak. Saya akan segera melapor ke Duan Feng, mengatakan bahwa kami hanya menemukan beberapa batu budidaya tingkat rendah dan menengah, dan ketika Duan Feng datang, kami tidak akan meminta pertanggungjawabannya. Cepat, aku akan memberitahu Duan Feng. Setelah dia selesai berbicara, Liu Chuan duduk bersila, membuat kristal itu melayang. Dia membuat segel tangan dengan tangannya, dan pada saat yang sama, melantunkan mantra dalam bahasa yang bahkan dia sendiri tidak dapat mengerti. Xiong Erniang melihat bahwa Liu Chuan sedang berkomunikasi dengan Duan Feng, jadi dia pasti perlu mengeluarkan banyak energi. Xiong Erniang dengan cepat memberi isyarat kepada Xiong Wei untuk melakukannya. Setelah itu, mereka berdua tidak peduli tentang hal lain. Siapa yang tahu bahwa pada saat ini, salah satu bawahan mereka akan menerobos masuk. Xiong Erniang menoleh dengan waspada, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Siapa itu? Permaisuri yang terhormat adalah aku, mata-mata kita ada di sini melaporkan. Jenderal Duan Feng tidak tahu kenapa, tapi dia sudah membawa pasukan besar keluar dari kamp, dan mereka menuju ke arah kita. Kata bawahannya, apa, baiklah, kamu, boleh pergi sekarang. Perintah Xiong Erniang, jantung berdebar kencang, sial. Duan Feng benar-benar datang, yang membuktikan bahwa Liu Chuan tidak berbohong. Setelah menunggu bawahannya pergi, Xiong Erniang akhirnya melepaskan kewaspadaannya dan dengan sepenuh hati meletakkan batu budidaya bermutu tinggi di dalam. Liu Chuan juga tercengang. Sial, haruskah aku mengatakan aku bijaksana atau tidak? Sungguh mulut yang sial, apapun yang kukatakan. Liu Chuan juga mabuk, dia tidak pernah mengira kecepatan Duan Feng akan begitu cepat. Ini tidak menyenangkan, awalnya dia ingin membunuh mereka berdua, lalu mengambil semua batu budidaya. Tapi dari kelihatannya, itu tidak mungkin. Sepertinya dia masih harus berbagi barang bagus. Tidak siap untuk ini. Sudah waktunya dia bergerak. Liu Chuan sedang menunggu kesempatan terbaik untuk muncul. Sebenarnya, Liu Chuan tidak bisa dikatakan sedang mengoceh, karena hal seperti ini bisa terjadi dengan sangat mudah. Batu budidaya ini cepat atau lambat akan terekspos, karena keduanya tidak dapat bertahan sama sekali. Betapa kuatnya Duan Feng, akan aneh jika dia tidak bisa merasakan sedikit fluktuasi ini. Liu Chuan diam-diam menghasut arus bawahnya untuk melonjak, dia sedang menyeduhnya, karena dia hanya memiliki satu kesempatan ini, jika bukan karena kamu yang mati, akulah yang mati. Tiba-tiba, mata Liu Chuan berbinar. Dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimal, eselon. Liu Chuan berlari keluar seperti kilat, pada saat yang sama, tangannya menjadi sangat merah. Telapak tangan awan menyala. Tanpa diduga, Xiong Erniang telah mengangkat kepalanya ketika Liu Chuan hendak bergerak, dia masih waspada. Ye Zichen mengerutkan bibirnya, itu hanya serangan setingkat ini. Aku akan menanganimu dalam beberapa menit.
Xiong Erniang adalah wanita yang cerdas, tidak peduli betapa menggodanya batu budidaya tingkat tinggi, dia akan tetap hidup untuk menikmatinya. Xiong Erniang mengangkat tangannya untuk memblokir, siapa tahu, dia tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya, dan membeku di tempat, sementara Xiong Wei bocah itu hanya bereaksi. Itu sudah terlambat. Pada saat berikutnya, sekelompok besar orang muncul dari udara tipis di dalam istana. Liu Chuan dan orang-orang dari tim Flying Tiger telah lama merencanakan mereka untuk datang ke sini dan membunuh Yue yang kapan saja. Meski dalam pertarungan frontal, tim Flying Tiger akan terbunuh dalam hitungan detik, namun dalam sekejap ketika Confinement Blade diaktifkan, tim Flying Tiger masih bisa menundukkan Xiong Erniang. Tiba-tiba, keterampilan bela diri yang tak terhitung jumlahnya menyerang tubuh Xiong Erniang, dan Liu Chuan juga tercengang. Pada saat berikutnya, cahaya dingin menyala, dan tombak kuno langsung menembus jantung Xiong Wei. Xiong Wei memandang Liu Chuan dengan tidak percaya, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Liu Chuan mengkhawatirkan Xiong Erniang. Setelah membunuh Xiong Wei, dia segera berbalik untuk melihat Xiong Erniang, tapi untungnya, dia telah memukulinya sampai mati. Situasi ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Xiong Erniang. Siapa sangka Liu Chuan akan tiba-tiba melepaskan begitu banyak orang, dia muncul begitu saja. Terlebih lagi, kekuatan Liu Chuan jauh berbeda dari miliknya, dia sebenarnya mampu melepaskan keterampilan bela diri terlarang seperti itu. Semuanya sia-sia, Liu Chuan tidak punya waktu untuk ngobrol dengannya, jika dia punya waktu, Liu Chuan mungkin akan mengucapkan beberapa patah kata lagi. Tapi, dengan situasi saat ini, segera ambil semua batu berharga, terlalu banyak batu budidaya di sini. Batu-batu ini mungkin lebih berharga daripada biji besi kelas atas. Sudah terlambat, cepatlah bergerak sebanyak yang kamu bisa. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Liu Chuan melakukan demonstrasi sambil dengan cepat merobohkan pilar batu budidaya melingkar. Melihat Liu Chuan mulai memisahkan mereka, anggota tim Flying Tiger segera bergerak. Sial! Mereka semua kaget setengah mati, mengikuti Liu Chuan benar-benar pilihan yang tepat. Lihat, belum lama ini, Liu Chuan mengajak semua orang untuk menemukan barang yang begitu berharga. Tiba-tiba, seluruh kolom batu budidaya yang melingkar mulai runtuh. Potongan batu budidaya mulai berjatuhan. Kilatan cahaya ungu. Di tengah silinder ada beberapa batu budidaya indah. Mata Liu Chuan berbinar. Apa-apaan ini? Ini yang sebenarnya. Siapa yang peduli kalau dia berumur 32, pindahkan saja dia dulu. Batu budidaya indah berwarna ungu berguling-guling di tanah, mengeluarkan suara ding, seolah-olah berkata kepada Liu Chuan sangat besar, cepat bawa aku pergi. Kerja bagus, tentu saja Liu Chuan akan senang. Haha, batu budidaya yang indah, saya, Liu Chuan, memiliki keberuntungan yang menantang surga. Sebenarnya, saya bukan orang yang rakus, saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menggunakan semua batu budidaya tingkat menengah dan tinggi ini, dan sekarang kamu memberiku beberapa batu budidaya yang indah. Ai, mengapa kamu begitu sopan? Jika aku tidak mengambilnya, aku akan malu. Liu Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata. Liu Chuan mengambil sepotong batu budidaya indah, dia ingin langsung memasukkannya ke dalam sistem kehidupan, tetapi siapa yang tahu, ketika mantra mandi darah diaktifkan, secara otomatis akan menyerap tingkat budidaya di dalamnya. Tiba-tiba, saluran meridian Liu Chuan meluas berkali-kali lipat, semua budidayanya seperti sungai yang penuh air, terus mengalir ke saluran meridian Liu Chuan. Namun, meridian Liu Chuan tidak dapat menahan rasa sakit sama sekali, menyebabkan Liu Chuan mengendurkan cengkeramannya dan membuang batu budidaya indah. Mendesis, Liu Chuan tersentak kesakitan, seluruh lengannya mati rasa, tenaganya terlalu besar, sepertinya tubuh kecilnya tidak mampu menahannya. Ini adalah perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, perasaan yang diberikan batu budidaya indah kepada Liu Chuan adalah bahwa batu itu mengandung energi dalam jumlah tak terbatas, dan dia tidak dapat menyelesaikan penyerapannya. Heh, saudara-saudara, apakah kamu melihat itu? Benda ini terlalu kuat, tim macan terbang kita akan menantang surga. Haha, kalau kita kembali, ayo duduk dan serap perlahan. Liu Chuan berkata dengan penuh semangat. Liu Chuan sangat bersemangat, tetapi sudah waktunya dia untuk tenang. Dia mengambil batu budidaya indah sekali lagi, dan kali ini, dia mengambil inisiatif untuk menekan mantra mandi darah. Wan Biao juga memungut batu budidaya, dan terus memungutnya. Sejujurnya,
Dia tidak percaya bahwa Liu Chuan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi faktanya sudah ada di hadapannya. Jika Liu Chuan mengundangnya untuk bergabung dengan tim harimau terbang lagi, dia pasti tidak akan menolak. Semua orang melakukan sesuatu bersama-sama dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam beberapa menit, semua batu budidaya bermutu tinggi telah dipasang ke dalam sistem kehidupan. Hanya saja, ini hanyalah puncak gunung es. Ada begitu banyak, tetapi mereka hanya menyesal karena Liu Chuan tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengambil semuanya. Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku, Liu Chuan bukan orang yang pelit, hanya minum sup, sedangkan untuk dagingnya, semua orang harus memakannya bersama. Kalian lanjutkan. Elf, keluar. Liu Chuan tidak peduli apakah para elf sedang tidur, dia membutuhkan bantuannya sekarang. Liu Chuan segera memanggil para elf. Yang terakhir menguap, membuka matanya yang mengantuk, dan berkata, Liu Chuan, kamu memanggilku keluar. Lihat, ini adalah batu budidaya. Berhenti tidur, aku akan keluar dan menjaganya. Ketika aku kembali, kamu akan mendengar suaraku dan segera bawa semua orang kembali. Liu Chuan berkata, apa, batu budidaya? Ya Tuhan, batu budidaya, semuanya adalah batu budidaya. Liu Chuan, bisakah Anda memberi saya beberapa? Para elf berkata dengan penuh semangat, aku akan memberimu segalanya. Aku akan keluar dulu. Petik 2. Ya, Liu Chuan. Aku sangat mencintaimu. Para elf berkata. Setelah itu, Liu Chuan segera mundur dan keluar untuk menghadapi Duan Feng. Liu Chuan bergegas ke pantai seperti kilatan petir. Untungnya, Duan Feng belum tiba. Itu saja. Beberapa detik kemudian, hembusan ki yang kuat menyapu. Selain Duan Feng, siapa lagi yang bisa melakukannya? Saudara Liu Chuan, sungguh suatu kebetulan. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan berada di sini juga. Duan Feng telah muncul di depan Liu Chuan. Itu adalah armor hitam yang sama yang sangat menarik perhatian. Ya, Jenderal, kita bertemu lagi. Saya baru saja hendak memberitahu Anda ketika saya menemukan sesuatu di sini. Anda mungkin tertarik juga, kata Liu Chuan. Apa yang kamu temukan? Duan Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Liu Chuan menghela nafas, lalu berkata, aku masih berpikir itu adalah barang bagus, tapi itu hanya beberapa batu budidaya kelas rendah dan menengah. Butuh banyak usaha untuk membunuh dua monster martial king tingkat menengah, dan baru kemudian berhasil. Saya berhasil menguasai tempat ini. Ayo pergi, Jenderal, saya akan mengajak Anda masuk untuk melihatnya. Sungguh sia-sia jika tidak menjilat mereka. Tanda seru, hanya sedikit batu budidaya peringkat rendah dan menengah. Saya tidak menyukainya sama sekali. Duan Feng sangat bersemangat. Sial, batu budidaya. Bahkan jika bangsawan lain datang, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk memperebutkan satu atau dua bidak. Tapi, lihat betapa tenangnya Liu Chuan, membandingkan manusia dengan manusia, sungguh menyebalkan. Levelnya sangat berbeda. Ayo pergi, bawa aku masuk untuk melihatnya. Duan Feng juga merasakan gelombang energi yang kuat dan bergegas mendekat. Saat masuk ke dalam gua, Duan Feng melihat bebatuan di sini, dan dia segera tahu bahwa gua ini tidak akan mudah dibuka. Saudara Liu Chuan, gua ini seharusnya tidak semudah itu, bahkan jika saya datang, meskipun saya dapat menerobos mereka, tapi saya tidak bisa menjamin bahwa batu budidaya di dalamnya akan lengkap. Bagaimana kamu melakukannya? Masalah sekecil itu tidak berarti apa-apa bagiku. Aku bisa menyelesaikannya hanya dengan satu trik kecil. Liu Chuan melambaikan tangannya, seolah-olah dia tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Semakin dalam mereka pergi, Duan Feng semakin bersemangat. Sial, ada batu budidaya tingkat rendah di mana-mana, kali ini sangat besar. Tampaknya langkah Liu Chuan tidak sia-sia, telah segera menemukan tambang batu budidaya untuk membayarnya kembali. Duan Feng menemukan batu budidaya tingkat medial, dia dengan cepat mengambilnya. Ya Tuhan, ini benar-benar batu budidaya tingkat medial, sungguh sulit dipercaya. Bahkan bagi seseorang setingkat Duan Feng, ini adalah pertama kalinya dia melihat batu budidaya peringkat menengah. Hei, Jenderal, jangan terlalu bersemangat, batu budidaya kelas medial ada di dalam. Kata Liu Chuan. Dengan sangat cepat, Liu Chuan membawa Duan Feng ke tengah. Ini hanyalah sebuah istana, tentu saja, semua batu budidaya bermutu tinggi dan bermutu tinggi telah dijarah hingga bersih. Duan Feng tidak tega menghancurkan tempat ini. Di tengah,
masih ada dua mayat, Xiong Wei dan Xiong Erniang. Saat ini, Duan Feng tidak lagi mempedulikan mereka. Liu Chuan tersenyum tipis, dan berkata, "Jenderal, ada apa, kamu masih baik-baik saja kan? Saya ingin memindahkan batu budidaya ke sini selama 3 hari 3 malam tanpa masalah, bukan?" Duan Feng mengangguk dan berkata, "Ini lebih dari sekadar 3 hari 3 malam, ini keterlaluan, sungguh keterlaluan. Hehe, aku akan meminjamkanmu semua batu budidaya ini. Aku akan memberikan semuanya padamu, Jenderal. Kamu boleh memiliki sebanyak yang kamu mau." Liu Chuan berkata tanpa peduli. Duan Feng terkejut, dan memandang Liu Chuan sedikit tersentuh. Tidak kusangka ternyata ada teman yang begitu bebas dan santai di dunia ini. Saudara Liu Chuan, Anda benar-benar orang yang setia, saya bukan orang kikir seperti itu, batu budidaya di sini, masing-masing dari kita akan mengambil setengahnya, itu sudah cukup, jangan katakan lagi, saya sudah memutuskan. Saat Duan Feng senang, dia langsung membaginya rata dengan Liu Chuan. Bagus, Jenderal, Anda sangat murah hati. Separuh dari Anda, 1 lawan 1. Tunggu apa lagi, cepat gali, kata Liu Chuan. Duan Feng berpikir bahwa dia telah mendapat banyak uang, dan bahkan terus-menerus berterima kasih kepada Liu Chuan. Hanya saja, bagaimana dia bisa tahu, Liu Chuan lah yang paling diuntungkan. Seorang Taipan, ini bahkan lebih baik daripada perasaan 5 juta RMB. Dengan sangat cepat, Duan Feng dan Liu Chuan keluar. Lebih baik menyerahkan urusan menusuk batu budidaya kepada bawahan mereka. Haha, Saudara Liu Chuan, dengan begitu banyak batu budidaya, saya rasa saya bisa berkultivasi selama 1000 tahun. Dengan kekuatan saya, menyerapnya selama 1000 tahun sudah cukup baik, tetapi saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengan sisanya. Duan Feng memandang ke laut dan berkata dengan semangat heroik. Apakah ada batasan dalam penyerapan kultivasi seseorang? Mustahil, ini tidak menyenangkan. Kamu benar-benar mempunyai banyak harta namun kamu tidak tahu cara menggunakannya. Jika tidak ada batasan berapa banyak yang bisa kamu serap, betapa hebatnya itu. Saudara Liu Chuan, aku ingin tahu apakah kamu bisa menyelesaikannya masalah ini. Duan Feng meminta bantuan Liu Chuan. Hal ini juga menyebabkan Liu Chuan kewalahan dengan bantuan tak terduga ini. Anda harus tahu bagaimana memikirkan hal ini, jika saya punya cara, saya tidak akan seperti ini. Di mata Duan Feng, meskipun kekuatan Liu Chuan rata-rata, kekuatan di belakang punggungnya tidak terduga. Oleh karena itu, Liu Chuan harus memanfaatkan batu budidaya ini dengan baik. Anggota tim macan terbang sudah lama tidak sabar dan akhirnya menantikan untuk bertemu Liu Chuan. Jika Liu Chuan tidak datang, mereka masih tidak tahu cara menangani batu budidaya. Saudara Liu Chuan, kamu akhirnya sampai di sini, lihat, itulah hasil kita. Huang Chong menunjuk ke sebuah gunung besar di kejauhan. Gunung ini adalah tumpukan batu budidaya. Cek-cek, ketika Liu Chuan melihat begitu banyak batu budidaya, dia terkejut. Bagus, sekarang mari kita manfaatkan batu budidaya ini dengan baik. Elf, kamu harusnya memahami batu budidaya, kan? Jelaskan kepada semua orang. Liu Chuan tahu bahwa Elf memiliki lebih banyak wawasan tentang batu budidaya daripada dia. Liu Chuan, izinkan saya menjelaskan kepada semua orang, ini disebut batu budidaya. Mereka dapat langsung diserap, dan dapat meningkatkan budidaya seorang pejuang. Meskipun budidaya tidak bisa secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi itu dapat meningkatkan pemahaman prajurit, dan meningkatkan kemampuan pemahaman menuju keterampilan bela diri tingkat yang lebih tinggi. Selain itu juga dapat menekan keterampilan bela diri musuh. Waktunya untuk mengurangi keadaan khusus, para elf terus memperkenalkan batu budidaya. Liu Chuan juga memahami bahwa batu budidaya dapat meningkatkan ketahanan seorang pejuang. Anda harus tahu, semakin tinggi level seorang pejuang, semakin banyak tingkat keterampilan bela diri yang dapat mereka tingkatkan, dan semakin kuat mereka dapat melawan berbagai negara bagian. Selain itu, ini dapat meningkatkan waktu yang dibutuhkannya untuk memasuki keadaan khusus. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tercengang. Sial! Ini setara dengan secara langsung meningkatkan waktu yang dihabiskan untuk mengembangkan keterampilan bela diri dan metode kultivasi. Setelah perkenalan selesai, para elf mulai terpecah menjadi batu. Liu Chuan tidak memiliki batasan apapun, gunakan seluruh kekuatannya untuk menyerap semuanya. Ada banyak di sini,
lagi pula sudah lebih dari 10.000 tahun budidaya, akan aneh jika dia bisa menyerap semuanya. Liu Chuan juga mulai menyerap basis budidaya. Terakhir kali, dia takut, jadi kali ini, dia hanya berani mengambil batu budidaya tingkat rendah dan menyerap dari batu budidaya tingkat terendah. Batu budidaya tingkat rendah dapat berisi berbagai basis budidaya. Basis budidaya senilai 1 tahun dapat diperoleh, atau paling lama 5 tahun. Menyerap batu budidaya tingkat rendah memang tidak melelahkan sama sekali, dan dengan sangat cepat, Liu Chuan telah menyerap 30 tahun budidaya. 30 tahun. Anda harus tahu, Liu Chuan hanya memiliki sisa budidaya beberapa tahun sekarang. Dan setelah menyerap 30 tahun budidaya, manfaatnya adalah waktu cooldown dari Confinement Blade berkurang. Dulu cooldownnya hanya setengah menit, tapi sekarang hanya 10 detik. Pengurangan ini tidak hanya sedikit atau dua, tapi juga memiliki efek yang luar biasa dalam pertarungan. Selain itu, penguasaan semua keterampilan bela diri Liu Chuan telah meningkat. Flaming Cloud Palm, langsung ke level ketiga. Mantra mandi darah juga langsung naik ke level kedua, ini jauh lebih cepat daripada pengalaman makan. Namun, Liu Chuan juga menemukan masalah, yaitu kemampuan menyerap tingkat kultivasi yang melemah. Batu budidaya yang digunakan selama 2 tahun, hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk menyerapnya. Liu Chuan sekarang memahami batas dari apa yang dikatakan Duan Feng. Meski tidak sebatas menyerap, namun setelah mencapai tingkat tertentu, menyerapnya tidak akan bisa dicerna, dan hanya sia-sia. Hatinya sakit, meskipun ada banyak basis budidaya di sini, mereka tidak dapat menanggung pemborosan seperti itu. Ketika kemampuannya meningkat, dia akan mampu menyerap lebih banyak budidaya. Karena itu, Liu Chuan untuk sementara berhenti menyerap kultivasi. Adapun prajurit lainnya, mereka juga sama. Beberapa dari mereka hanya bisa menyerap selama 10 tahun, sedangkan yang paling banyak bisa mereka serap adalah Wan Biao, yang bisa menyerap selama 25 tahun. Semua orang menghela nafas sambil menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak mampu menyerap lebih banyak basis budidaya. Melihat begitu banyak basis kultivasi yang tidak dapat digunakan, perasaan ini sungguh tidak menyenangkan. Namun, semua orang bisa merasakan perubahannya setelah menyerapnya. Bagaimanapun, basis budidaya adalah basis budidaya asing, bukan miliknya, jadi tidak mungkin memiliki efek seperti itu dalam satu gerakan. Dia masih harus melakukannya dengan lambat. Mengesampingkan masalah batu budidaya saat ini, Liu Chuan mulai membiarkan seorang pejuang dengan kemampuan pemahaman yang lebih tinggi belajar cara membuat jimat. Lagi pula, sekarang timnya sudah kuat, mustahil baginya untuk hanya membuat jimat di pertempuran selanjutnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengikutinya. Lalu siapa itu? Tentu saja Wan Biao. Ini karena dia sangat berbakat dalam bidang mantra. Hanya saja orang ini tidak tertarik pada mantra. Saat ini, Wan Biao masih terlihat tidak pada tempatnya. Setelah menyerap tingkat kultivasinya, dia berdiri sendirian di samping, memikirkan sesuatu yang tidak diketahui. Liu Chuan selalu melihat perubahan Wan Biao di dalam hatinya. Yang terakhir berjalan mendekat, berdiri di sampingnya, dan berkata, "Wan Biao, apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu pikirkan?" "Aku tidak memikirkan apapun sama sekali." Jantung Wan Biao berdebar kencang. Sejujurnya, dia tidak lagi begitu membenci Liu Chuan, hanya saja dia tidak bisa menurunkan harga dirinya. Dia sangat ingin bergabung dengan tim Flying Tiger. Begitukah? Nah, apa yang kamu pikirkan? Apakah Anda ingin bergabung dengan tim Harimau Terbang? Liu Chuan bertanya. Tim Macan Terbang? Tidak tertarik. Wan Biao masih menyembunyikan dirinya. Faktanya, dia ingin mati. Wan Biao, bergabunglah dengan kami, aku sangat membutuhkan bantuanmu. Ketika tim Macan Terbang kita semakin kuat, kita akan membutuhkan lebih banyak peralatan, misalnya rune, kamu sudah melihatnya. Laut Cina Selatan yang tak berujung lebih menarik daripada dunia luar. Hari ini kita telah menemukan batu budidaya. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Saya yakin, selama kita bersatu, kita akan menemukan lebih banyak lagi. Kata Liu Chuan, itu masalahmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Wan Biao berbalik dan berkata, Wan Biao, jangan bilang kamu tidak ingin menjadi lebih kuat. Tidakkah kamu ingin berdiri di puncak kekaisaran Mokingcheng? Jika kamu tidak mau, menurutku kamu bukan seorang kawan, pengecut. Ini terakhir kalinya, jika kamu tidak bergabung dengan tim Macan Terbang kami, baiklah,
aku tidak akan menanyakan pertanyaan ini kepadamu di masa depan, kamu dapat memilih untuk pergi sekarang. Setelah dia selesai berbicara, Liu Chuan segera berbalik dan pergi. Saat ini, Wan Biao sebenarnya mempunyai firasat atas untung dan rugi di dalam hatinya. Tunggu, Liu Chuan, saya setuju untuk bergabung dengan tim Flying Tiger. Wan Biao masih menghentikan Liu Chuan. Sudut mulut Liu Chuan terangkat, dia berbalik dan berkata, baiklah, saya menyambut Anda untuk bergabung dengan kami. Mulai sekarang, Anda adalah anggota yang sangat diperlukan dari tim macan terbang kami. Ikuti saya akan segera mengumumkannya kepada semua orang. Setelah itu, Liu Chuan menarik Wan Biao di depan semua orang, semuanya tenang, ada sesuatu yang ingin saya umumkan. Anggota tim macan terbang dengan cepat berbalik dan melihat ke arah Liu Chuan. Izinkan saya mengumumkan secara resmi kepada semua orang bahwa mulai sekarang, Wan Biao adalah anggota resmi tim harimau terbang kami. Semuanya, beri dia tepuk tangan. Liu Chuan berkata sambil mengangkat tangan Wan Biao. Awalnya, dia merasa kesepian berdiri sendiri dalam sebuah kelompok. Sekarang, dia akhirnya bergabung dengan grup dengan susah payah, tapi siapa akan tahu, mereka bahkan tidak menerimanya. Oh, Wan Biao, siapa yang tidak bergabung dengan tim Flying Tiger saat pertama kali kami memanggilmu? Sekarang dia merasa kami, tim Flying Tiger sudah melihat manfaatnya, dan ingin bergabung lagi. Huang Chong mengejek. Apa maksudmu? Wan Biao berkata ketika ekspresinya berubah. Apa maksudmu? Itu saja, kamu tidak mengerti. Dari kelihatannya, apakah kamu ingin bertarung? Huang Chong maju selangkah dengan ekspresi, jika kamu tidak senang, kita bisa berduel. Cukup, ini perintah. Meskipun Anda tidak setuju, Anda harus menyetujuinya. Liu Chuan memarahi. Begitu Liu Chuan mengatakan ini, Huang Chong hanya bisa menutup mulutnya. Wan Biao, ikut aku. Liu Chuan menarik Wan Biao pergi lagi. Wan Biao, tidak apa-apa, semua orang tidak terbiasa dengan hal itu. Setelah beberapa saat, semua orang akan menerimamu. Liu Chuan menghibur. Wan Biao yang pahit memaksakan senyum dan berkata, aku mengerti. Wan Biao, untuk menunjukkan ketulusanku padamu, aku bersiap untuk membawa Anda ke sistem pemurnian jimat saya untuk melihatnya. Liu Chuan telah sepenuhnya membuka hatinya dan memperlakukan Wan Biao tanpa syarat. Seperti kata pepatah, seseorang tidak perlu meragukan kegunaan orang lain. Karena dia percaya pada mereka, dia harus memberi mereka semua otoritas yang dimilikinya. Ini, Wan Biao tidak tahu harus berkata apa, dan tidak dapat berkata-kata lagi. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana. Dengan itu, Liu Chuan membawa Wan Biao langsung ke sistem pemurnian jimat. Ini adalah jalan surgawi lainnya, Wan Biao benar-benar terpikat oleh tempat misterius ini. Ayo, aku akan membawamu menemui tuannya. Dia akan memberimu metode untuk membuat rune. Liu Chuan membawa Wan Biao ke depan Master Rune. Mereka kemudian mulai menerima misi, dan membiarkan Runic Master mengajari Wan Biao tentang rune tanpa menahan diri. Setelah itu, Liu Chuan memperkenalkan sistem pemurnian jimat ke Wan Biao. Ragu, apa yang harus dia lakukan? Setelah menenangkan Wan Biao, Liu Chuan pergi mencari Huang Chong. Saudara Liu Chuan, apakah kamu benar-benar ingin Wan Biao bergabung dengan kami? Biar ku beritahu, dia bukan orang baik. Tidak mudah baginya untuk tidak bergabung, dan berpura-pura menjadi kartu besar dan bergabung sekarang. Huang Chong mengungkapkan pikirannya jika sebelum dia melakukan kontak dengan kultivasi, Liu Chuan pasti tidak akan bisa memahami kekuatan seorang pejuang yang diturunkan pangkatnya. Meskipun penurunan pangkat telah menurunkan pangkatnya, budidayanya tidak menurun, jadi sangat sulit untuk menghadapi prajurit dengan budidaya tinggi. Sangat mungkin bahwa Confinement Blade bisa kebal terhadapnya. Liu Chuan, jangan khawatir tentang masalah ini. Saya pikir masih ada cara untuk menyelesaikan ini, dan itu adalah dengan membiarkan Bai He dan Bai Fengyun kembali. Saya yakin jika saya muncul, mereka akan memberi saya wajah. Setelah Mo Xiongba memikirkannya, ini adalah satu-satunya metode. Meskipun ini sangat sulit diterima oleh Liu Chuan, mungkin saja Liu Chuan akan merasa kehilangan muka karena ini. Bagaimana, Liu Chuan, sudahkah kamu mempertimbangkannya? Mo Xiongba bertanya. Baiklah Kepala Sekte Mo, tunggu saja kabar baikku, kata Liu Chuan. Dengan sangat cepat, keduanya berpisah. Mo Xiongba menuju kota Cloud, tapi kemana Liu Chuan akan pergi?
Dia pergi mencari seseorang, dan orang itu adalah Gu Duming. Segala macam indikasi menunjukkan bahwa Du Guming tidak berbohong padanya, dan sudah waktunya untuk melepaskannya. Hehe, jika orang tua ini keluar, mungkin akan menimbulkan gelombang pertumpahan darah. Ada banyak hal yang bisa dibantu oleh Liu Chuan, seperti kata-kata di dalam lembah kematian, dan kata-kata di dalam tanah 9 meter, dia bahkan bisa mengajukan pertanyaan kepada Du Guming. Setelah seminggu, Liu Chuan kembali ke Union City. Hanya saja saat ini, meskipun Union City telah dibangun kembali sampai batas tertentu, kota tersebut mengeluarkan aura yang sunyi dan suram. Terutama klan Liu, Liu Xuanfeng dan Lin Lan sudah tidak ada lagi. Semua orang kehilangan tulang punggung mereka, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan sepanjang hari. Liu Chuan perlahan berjalan ke pintu masuk United College, dan secara kebetulan melihat Raja Surgawi Hu keluar. Dia menundukkan kepalanya, dan sangat sedih, sampai-sampai dia tidak menyadari bahwa Liu Chuan sedang berdiri di depannya. Raja Surgawi Hu, Liu Chuan berteriak pelan. Raja Surgawi Hu perlahan mengangkat kepalanya. Ketika dia melihatnya, dia langsung terpana. Sial, itu Liu Chuan. Dia akhirnya kembali. Tuan Muda Liu Chuan, ini Anda akhirnya kembali. Anda tidak tahu, keluarga Liu kami dalam masalah. Kepala keluarga dan istrinya ditangkap oleh orang-orang dari Sekte Awan Putih. Anda harus memikirkan cara. Seorang lelaki tua dari Raja Surgawi Hu benar-benar mulai menangis di depan Liu Chuan. Liu Chuan menghela nafas dengan emosi. Tampaknya apa yang akan terjadi pada akhirnya akan datang, dan dengan kekuatannya. Saat ini, dia tidak akan pernah bisa membuat keluarga Liu kuat lagi. Tanpa berpikir panjang, orang sudah bisa menebak adegan di mana Liu Xuanfeng dan Lin Lan dibawa pergi. Aku tahu, jangan khawatir tentang itu. Alasan aku kembali kali ini adalah untuk menyelesaikan masalah ini. Liu Chuan menepuk bahu Raja Surgawi Hu, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Mata Raja Surgawi Hu langsung berbinar, seolah dia telah melihat datangnya fajar. Benarkah, Tuan Muda Liu Chuan, apakah Anda mempunyai cara untuk menyelamatkan sesepuh dan nyonya? Ketika Sekte Awan Putih tiba, mereka mengatakan bahwa jika mereka ingin menyelamatkan seseorang, mereka bisa. Mereka ingin Anda secara pribadi pergi ke Sekte Awan Putih. Sekte Awan, kamu tidak boleh pergi seperti ini, itu terlalu berbahaya. Sepertinya Sekte Awan Putih telah melakukannya dengan cukup baik, tak disangka mereka benar-benar berpikir untuk kembali. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri, kata Liu Chuan. Raja Surgawi Hu mengangguk dan berkata, baiklah, Tuan Muda Liu Chuan, berapa banyak orang yang Anda rencanakan untuk membawa perjalanan ini ke Sekte Awan Putih? Jika saya dapat menggunakan Raja Surgawi Hu, saya pasti akan melewati api dan air dan tidak menolak untuk membantu. Dengan bawahan seperti itu, Liu Chuan merasa puas, saya punya pengaturan sendiri. Baiklah, bawa saya masuk untuk melihatnya. Setelah itu, di bawah pimpinan Raja Surgawi Hu, Liu Chuan memasuki rumah keluarga Liu, yang sudah pulih sepenuhnya, hanya saja ia tidak lagi memiliki kemarahan sebelumnya, dan sekarang menjadi orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Melihat sekeliling rumah, selain orang tuanya, tidak ada masalah lain. Dengan cara ini, Liu Chuan dapat bersantai, dan setelah membiarkan Raja Surgawi Hu pergi, Liu Chuan kembali ke tepi danau sendirian. Bahkan sebelum dia turun, Liu Chuan sudah bisa merasakan bahwa Du Guming memanggilnya. Keduanya telah mencapai pemahaman bersama di dalam hati mereka, dan mereka berdua tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Sudut mulut Liu Chuan terangkat, dan terjun ke danau sedingin es. Di ruangan gelap, Du Guming tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu. Sudut mulutnya terangkat, dan saat ini, semua lampu minyak di ruangan itu menyala, dan pintunya bergemuruh saat perlahan terbuka. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Haha, Liu Chuan, kamu akhirnya datang. Du Guming tertawa. Liu Chuan perlahan berjalan mendekat dan melihat Du Guming, yang kurus seperti batang kayu tetapi memiliki tatapan tegas di matanya. Dia juga tertawa, Senior Du Guming, aku tidak membuatmu menunggu lama, kan? Segera, saya sudah berada di sini cukup lama. Saya tidak peduli dengan 1 atau 2 hari ini. Agaknya, Anda juga pernah ke Laut Cina Selatan yang tak berujung. Du Guming bertanya, saya tidak bisa berbicara tentang imbalannya, tapi saya melihat beberapa tulisan yang Anda tinggalkan. Saya sangat tertarik dengan tulisan-tulisan itu, kata Liu Chuan.
Du Guming mengerutkan kening, dan berkata, "Oh, benarkah? Katakan padaku, tulisan tangan seperti apa yang kamu lihat?" 2. Liu Chuan mengulurkan dua jarinya dan berkata, "Ada dua tempat. Tempat pertama adalah lembah kematian yang berada di luar kota awan, dan yang lainnya adalah di negeri 9 neter. Apa, kamu pernah ke kedua tempat itu?" Kamu pasti bercanda. Sedikit terkejut, tapi ini sedikit tidak terduga. Dengan kekuatan Liu Chuan, lembah kematian dan negeri 9 neter seharusnya tidak bisa dilalui, bukan? Sungguh, menurutku lembah kematian adalah tempat di mana kamu bertarung dengan leluhurku saat itu. Aku yakin kamu, senior, juga telah mencapai garis akhir. Senior, bisakah kamu menjelaskan secara detail kepadaku tentang kedua tempat ini? Liu Chuan bertanya, mendesah. Du Guming menghela nafas, dan matanya tampak dipenuhi kenangan masa lalu. Dia masih dapat mengingat dengan jelas saat itu, dan era itu adalah milik Du Guming. Lembah kematian? Memang benar, disitulah aku jatuh tahun itu. Sejujurnya, itu adalah jalan menuju dunia atas yang aku habiskan sepanjang hidupku untuk mencoba membangunnya. Tapi, saat aku hendak melakukannya terbang, leluhurmu datang, merusak rencanaku, dan bahkan menutup tempat itu dengan beberapa orang tua lainnya. Aku tidak tahu jenis racun apa itu, tapi konon tidak ada yang bisa masuk. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar akan memberikannya kepadamu. Aku juga terkejut. Du Guming menjelaskan kepada lembah kematian terlebih dahulu. Benar saja, tidak ada hal tak terduga yang terjadi pada Liu Chuan. Lembah kematian sebenarnya adalah jalan menuju dunia atas. Mengenai negeri 9 neter, Liu Chuan, aku mengatakannya seperti ini. Sebelum aku mendirikan lembah kematian, aku mencari cara untuk naik ke seluruh dunia, dan negeri 9 neter adalah sebuah tempat yang sangat bagus, tempat itu. Hanya saja tempat itu pasti jalan buntu bagi kami, mungkin tidak menjadi masalah bagi orang lain untuk masuk, tapi bagi kami para penggarap mantra pemandian darah, kami pasti tidak akan bisa terbang ke sana. Lanjut Du Guming. Kali ini, Liu Chuan sangat tertarik. Negeri 9 neter, apakah benar-benar mistis? Senior Du Guming, bisakah kamu memberitahuku apa sebenarnya yang kamu lihat di akhir negeri 9 neter? Liu Chuan bertanya, namun, Du Guming menggelengkan kepalanya dan tertawa, berkata, kalau saja aku tahu apa itu, aku akan menjadi terlalu kuat. Oleh karena itu, aku memperingatkanmu, tidak peduli seberapa kuatnya kamu di masa depan, kamu tidak boleh pergilah ke tempat itu. Tidak, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk menyesalinya. Liu Chuan adalah orang seperti itu, kamu tidak ingin aku pergi, tetapi aku ingin. Keingintahuan membunuh kucing itu. Hei, nak, bukankah kamu datang kali ini untuk mengeluarkanku? Hanya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini padaku. Du Guming berkata dengan marah. Liu Chuan dengan cepat tersenyum dan berkata, kesalahpahaman, senior, ini jelas merupakan kesalahpahaman. Kali ini, saya di sini untuk melepaskan Anda. Namun, sebelum saya melepaskan Anda, saya harap Anda setuju untuk membantu saya dengan sesuatu. Bocah nakal, kamu masih belum mengeluarkanku dan kamu memintaku melakukan sesuatu. Menurutku itu bukan sesuatu yang besar. Du Guming meremehkan permintaan Liu Chuan. Memang benar, baginya, Sekte Awan Putih bukanlah apa-apa. Seperti ini, ayah dan ibuku ditangkap oleh Sekte Awan Putih. Untuk menghadapiku, mereka terpaksa menurunkan seorang tetua. Kata Liu Chuan, benar saja, Du Guming tertawa dingin, Sekte Awan Putih. Itu saja, izinkan saya memberitahu Anda, ketika saya mendominasi 5 roh daratan, siapa nama Master Sekte kecil dari Sekte Awan Putih. Aku lupa, dia mengejarku sepanjang hari. Tidak masalah, jika kamu tidak menyukainya, aku akan pergi dan menghancurkannya. Petik 2. Jika kamu tidak menyukainya, maka hilanglah. Ini, senior, menghancurkannya mungkin tidak mungkin dilakukan, karena masih ada Sekte Mo King Cheng yang mendukung kita. Kata Liu Chuan. Du Guming tampak seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berkata, itu benar, sudah lama sekali aku tidak keluar, dan aku telah melupakan banyak hal. Karena Anda sudah pergi ke Laut Cina Selatan yang tak berujung, maka saya akan bercerita lebih banyak lagi. Liu Chuan menggelengkan kepalanya. Ketika saya berpikir bahwa saya memiliki kekuatan untuk mengalahkannya, dia benar-benar berlari ke Laut Cina Selatan yang tak berujung untuk mencari seseorang dari alam surga untuk dilawan. Itu sebabnya,
Saya mengikutinya ke Laut Cina Selatan yang tak berujung. Semakin banyak Du Guming berbicara, semakin dia bersemangat.